Selamat datang di channel kami. Dan pada kesempatan pertama ini saya ingin berbagi pengalaman tentang proses pembuatan silase tebon jagung. Lebih tepatnya adalah tebon jagung manis. Oke, selamat menyaksikan. Tenagane wong kae. Payu besok. Kok itu ngono lho. Dan payu. Silase adalah salah satu teknik untuk mengawetkan pakan sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan digunakan untuk saat-saat tertentu di mana hijauan pakan sedang tidak ada atau kurang. Apa saja yang bisa dijadikan silase? Pada prinsipnya semua hijauan pakan bisa dijadikan silase. Yang penting masih dalam keadaan segar atau hijau. Jadi semua jenis pakan yang sering digunakan, misal tebon jagung, odot, gajahan, daunan atau rambanan, itu bisa dibuat menjadi silase. Bahan apa yang diperlukan untuk pembuatan silase ya? Yang utama adalah bahan pokoknya sendiri, yaitu di sini saya menggunakan tebon jagung manis, tapi juga bisa dicampur dengan beberapa macam hijauan ya, silahkan, itu tergantung selera masing-masing, dan juga ditambahkan dedak atau katul, polar dan sejenisnya untuk menambah nutrisi, karbohidrat, atau juga fungsi kedua adalah menyerap kadar air kalau terjadi kelebihan. Penggunaannya adalah 3-5%, ada juga yang menggunakan sampai 10% ya, itu tergantung masing-masing pembuat. Lalu peralatan yang kita gunakan, yang utama adalah wadah, bisa menggunakan drum plastik ya, yang kedap udara yang masih ada tutupnya, atau nanti bisa digunakan plastik sebagai penutup. Yang penting kedap udara, bisa menggunakan plastik juga, plastik selongsong dan sebagainya, yang penting bisa ditutup dengan rapat. Terus yang kedua adalah mesin cacah, atau kalau belum punya bisa dicacah dengan manual. Setelah semua bahan dan peralatan lengkap, kita bisa memulai proses pembuatannya. Yang pertama yaitu bahan hijauan dilayukan dulu 1-2 hari, tergantung bahannya ya. Bisa kadang-kadang ada yang cukup 1 hari, ada yang bahkan lebih dari 2 hari. Yang jelas kurangi kadar airnya dilayukan. Lebih baik tidak terkena cahaya matahari saat pelayuan, tetapi kalau memang tidak bisa ya dijemur dulu, tidak apa-apa. Langkah kedua, setelah dilayukan bisa kita langsung chopper ya, atau dicacah dengan ukuran 2-5 cm. Sebenarnya lebih kecil juga lebih bagus, karena semakin kecil itu akan mendapatkan 2 fungsi utama, yaitu pertama mudah dimakan oleh ternak, terus yang kedua semakin irit ruang penyimpanannya. Setelah dicacah, langkah ketiga yaitu angin-anginkan sebentar, karena biasanya setelah dicacah kadang-kadang masih respirasi ya, mengeluarkan uap dan sebagainya, akan jadi agak panas dan sebagainya. Kalau memang setelah dicacah kelihatan kadar airnya masih tinggi, bisa dijemur sebentar. Tapi kalau memang bisa, hindari saja ya, karena menjemur walaupun tidak menghilangkan nutrisi tapi pasti berkurang ya, walaupun sedikit akan ada pengurangan nutrisi. Setelah diangin-anginkan, langkah keempat yaitu tambahkan bahan campurannya ya. Di sini saya menggunakan dedak atau katul dengan komposisi 5%, yaitu 5 kg untuk 100 kg bahan utama ya. Ada juga yang memakai 10%, ada juga yang memakai 3%, itu tidak masalah. Bahkan ada yang tidak memakai, tidak apa-apa, silasenya tetap akan jadi, karena ini hanya bahan tambahan. Saya menggunakan ini untuk 2 fungsi. Yang pertama adalah menambah karbohidrat, yang kedua menyerap kadar air kalau nanti terjadi kelebihan kadar air, jadi sebagai antisipasi saja. Langkah berikutnya, ratakan ya, aduk secara merata, jangan sampai ada yang menggumpal atau ada bagian yang tidak terkena. Mengingat salah satu fungsi utama dari penambahan dedak adalah untuk mengantisipasi kadar air yang berlebih. Ya, perlu diingat bahwasanya kadar air yang tepat adalah kunci utama pembuatan silase, yaitu salah satu kunci utama. Selain ada kunci yang lain ya, yaitu kerapatan.
Setelah diaduk dengan rata, kita langsung masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan, ke dalam drum atau ke dalam plastik. Kalau wadahnya kuat seperti drum plastik seperti ini, bisa dipadatkan ya, semakin padat semakin bagus. Kenapa? Karena salah satu kunci ya, selain tadi adalah kadar air, kunci berikutnya adalah kerapatan lah. Karena kadang-kadang tutup dalam drum itu kadang-kadang ada kebocoran. Nah, kalau dipadatkan dengan sangat padat, walaupun nanti terjadi kebocoran bagian atas, itu yang berjamur atau istilahnya gagal pembuatannya hanya bagian atas. Ya, sepengalaman saya seperti itu. Bagian bawahnya karena saking padatnya itu tidak akan kemasukan udara. Tetapi kalau tidak dipadatkan, kadang kalau bagian atas bocor, berjamur, itu akan sampai bawah dan silasenya gagal total. Setelah itu proses berikutnya adalah tutup rapat dan simpan. Ingat ya, tutup dengan rapat karena kuncinya tadi disampaikan bahwasanya kerapatan udara adalah salah satu faktor utama keberhasilan pembuatan silase. Jadi tutup dengan rapat ya. Selama masih kedap udara belum pernah dibuka, silase ini bisa bertahan 6 bulan bahkan sampai 1 tahun ya. Setelah ditutup dengan rapat ya, bisa disimpan di tempat yang teduh, aman, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu tadi proses pembuatan silase tebon jagung di kandang kami. Ya, untuk hasil silasenya apakah jadi atau tidak dan bentuknya seperti apa, ciri-ciri jadinya seperti apa, silahkan lihat di video berikutnya. Untuk penjelasannya secara tertulis, kalau penjelasan lisan saya terlalu cepat bisa dilihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video kami. Ya, tekan tombol subscribe untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa like dan bagikan, atau kalau ada masukan dan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam ngare dari Plat AD.